Oh mamang buat baru mau syukur amang baru amang baru arah wih dah sama rumah tayo ulang koyak ranyu mana hibul lo paru main ni songon batal guling itu orang. Salam hormat kepada Ibu Penggerak PKK Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, ibu-ibu penggerak PKK desa ataupun kelurahan, semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bulan ini merupakan bulan Rabiul Awal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah diutus seorang rasul untukmu. Kenapa Rasulullah itu diutus? Untuk menghilangkan derita yang selama ini kamu rasakan. Oleh karena Rasulullah tidak tahan melihat penderitaan orang-orang jahiliyah pada kala itu, maka Allah pun mengutus seorang Rasul. Apa tujuannya? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, agar kita menjadi umat yang selamat, agar kita menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rupanya dengan orang-orang jahiliyah? Ya namanya orang jahiliyah. Kalau secara bahasa jahiliyah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jahiliyah itu artinya bodoh. Tapi bodoh yang dimaksud di sini bukan berarti bodoh pikirannya, bukan berarti bodoh otaknya, tapi yang bodoh itu adalah akhlaknya. Kalau masalah pintar, orang-orang jahiliyah itu pintar. Tapi disayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang jahiliyah itu pintar tapi tidak benar. Jadi kalau sudah pintar tapi tidak benar, ini yang jadi masalah. Makanya kalau orang dulu bilang bagaimana itu? Najolo di zaman jahiliyah, itu zaman jahiliyah. Bahatna so percaya tu Allah, asal lahir bayi ada baru, diperintah konan so dibunuh. Asal lahir bayi ada baru, diperintah konan so dibunuh. Najolo di zaman jahiliyah, ini zaman jahiliyah. Karena memang di zaman jahiliyah itu corak ragam perbuatan manusia sangat banyak. Ada satu wanita 10 lakinya, itu kan jahiliyah. Begitu nanti anaknya lahir, ditanya sama mamanya, ayahnya yang mana ini? Maka ditengok anaknya mirip sama siapa. Di antara pria yang 10 ini kalau mirip sama si fulan, berarti dialah ayahnya. Ini jahiliyahnya. Maka tak jarang rumah-rumah orang jahiliyah itu dibuat dia di depan rumahnya, welcome to house. Apa itu? Berarti di dalam rumah itu ada wanita pelayan laki-laki. Tak malu mereka berbuat maksiat secara terang-terangan. Yang uniknya ketika itu jahiliyah dahulu kala, khawatir kita ibu-ibu, jahiliyah itu bangkit kembali, atau yang disebut dengan jahiliyah modern. Bagaimana itu jahiliyah modern? Kalau dulu lahir anak perempuan dibunuh. Ada suatu masa lahir anak laki-laki dibunuh.
Itu masa Nabi Musa. Kalau di zaman sekarang, banyak kita lihat belum lahir sudah dibunuh. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kezahiliaan itu ternyata telah berulang lagi, telah datang lagi. Bahkan zahiliyah dulu lebih parah dengan jahiliyah modern yang sekarang ini. Kalau dulu lahir dulu baru dibunuh, kalau sekarang belum lahir sudah dibunuh. Coba kita bayangkan ibu-ibu, kenapa itu semua bisa terjadi? Karena di zaman jahiliyah itu orang-orang itu tidak memiliki akhlak yang baik. Begitu juga dengan kita di kota Palang Sidimpuan ini. Ketika orang tua sudah tidak lagi memiliki akhlak, ketika para muda-mudi kita tidak lagi memiliki akhlak, ketika anak-anak kita tidak lagi memiliki akhlak, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, khawatir kita, maka akan timbul jahiliyah modern, belum lahir udah dibunuh. Itu kan ketika istrinya Umar bin Khattab mengandung anaknya, apa yang terjadi? Istrinya Umar bin Khattab selalu berdoa, ya Allah, semoga anakku laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan dibunuh. Maka yang paling bersyukur lahirnya Rasulullah adalah ibu-ibu penggerak PKK. Karena Rasulullah lah yang mengangkat derajat, harkat dan martabat kalian. Kalau zaman jahiliyah tidak sampai kalian jadi ibu PKK. Kenapa? Lahir kena bunuh. Lahir kena bunuh. Untungnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika istrinya Umar bin Khattab ini melahirkan, Umar bin Khattab lagi pergi ke kebun ngambil kayu bakar. Lahir, ditengok sama istrinya, rupanya anaknya perempuan. Gawat ini. Umar bin Khattab ketika itu belum Islam. Gawat ini, anak saya bakalan dibunuh. Seketika itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, istilahna anggo bahasa hita, ibaina dawurunia ma lapinna lapinnya laklai. Lapinnya laklai. Datang Umar bin Khattab, wahai istriku, apakah engkau sudah melahirkan? Sudah wahai suamiku. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki dong. Oh, paten. Kenapa? Karena bagi mereka pada waktu itu, perempuan itu hanya menambah beban, perempuan itu hanya menambah tanggungan, perempuan itu tidak bisa buat apa-apa, perempuan itu hanya memberatkan keadaan ekonomi yang lagi susah. Najolo dia te, ang sunari, buwan do maamu karejo pada laklay, kan buwan do maamu sunari. Buwan kamu mau ngomong pado anak lain, buwan karejo pado anak lain, memaluan menjadi epeng pado anak lain. Itu tak boleh kita pungkiri, memang itu sudah menjadi realita kehidupan. Banyak di masyarakat kita ini bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, suaminya tak tahu kerja apa, tapi istri yang tangguh, wanita yang kuat, rela menjadi kuli cuci gosok tetangga dan tetangganya, supaya hidup keluarganya bisa berjalan, supaya anak-anaknya bisa sekolah. Ini ibu zaman sekarang. Makanya orang-orang jahiliyah dulu salah dalam menilai. Salah dia. Ketika itu istrinya Umar bin Khattab pergi ke pasar, maka dibeli bajunya baju laki-laki, dibeli mainannya mainan laki-laki. Kenapa? Jangan sampai Umar bin Khattab tahu kalau anaknya perempuan. Ini kan gawat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu apa yang terjadi? Setelah ini anak berusia kurang lebih 4 tahun, istrinya Umar bin Khattab tidak ada di rumah.
tiba-tiba ini si anak minta pipis. Minta pipis. Biasanya kan kalau anak-anak mau pipis pasti bilangnya sama ibu. Kalau ibunya tak ada di rumah, bilangnya sama siapa? Sama ayah. Ayah, saya mau pipis. Datang ini Umar bin Khattab, ya udah, ayo ayah antar. Dibawa ke kamar mandi, dibuka sama Umar bin Khattab, ini celananya celana laki-laki, baju ini baju laki-laki. Dilihat, oh ternyata perempuan. Oh, zaman sekarang juga udah banyak kayak gitu. Dilihat mukanya muka perempuan, dilihat penampilannya penampilan perempuan, ditengok lehernya ada benjolan, oh rupanya laki-laki. Kan begitu ya. Ada laki-laki yang pingin jadi perempuan, ada perempuan yang pingin jadi laki-laki. Kurang ajar, kata Umar bin Khattab. Ternyata selama ini ibumu membohongiku. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab langsung mengambil cangkul ibu-ibu yang dirahmati Allah. Umar bin Khattab langsung mengambil cangkul. Begitu dia ambil cangkul, dia gali tanah. Umur anak 4 tahun. Datang anaknya, ayah, untuk apa itu digali? Bukan urusanmu. Memang mengubur anaknya nih hidup itu. Digali. Setelah ini digali, ibu-ibu yang dirahmati Allah, diangkat ini anaknya, dimasukkan ke lubang. Kemudian ditimbun. Ayah, kenapa engkau menanamku, menembunku? Bukankah engkau sangat sayang kepadaku, hai ayah? Keringatan Umar bin Khattab sampai pusat itu tanah. Dia bilang, ayah, kemarin kau masih belikan pakaian, kemarin kau masih belikan baju, kemarin kau masih belikan mainan, kemarin kau masih gendong-gendong aku, tapi kenapa sekarang aku ditanam? Sampai akhirnya tertimbun itu anaknya hidup-hidup. Itulah di zaman jahiliyah. Coba kita bayangkan, datang istrinya, assalamualaikum, waalaikumsalam, bang, tungguin langsung. Hanya Umar bin Khattab ini kan pemarah. Usir gaya seorang kasih nurani itu mati. Masukkan siles tidur siles di sini warna. Siles kibiliar deh warna. Bang, tungguin tolong itu kok. Mau martir mudari. Kenapa? Selama ini kau berbohong. Kau bilang anak kita laki-laki, ternyata perempuan. Terus dari mana anak kita? Doh, dalam tanah udah bertanam. Oh, itu ngerinya orang-orang jahiliyah. Makanya Allah enggak main-main dalam kasus ini. Allah enggak main-main dalam kasus ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang menyesatkan. Hati-hati ibu kalau punya suami, kalau sudah sampai dia punya penyakit wanita namanya, hati-hati, kantongnya itu biasanya sering menipis. Ciri-cirinya itu ya. Maka jangan sampai. Makanya Nabi Adam alaihissalam dibuang dari surga ke bumi. Wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah engkau dekati di pohon. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, kenapa Nabi Adam tidak boleh mendekati pohon itu? Karena pohon itu diibaratkan adalah batang tubuh wanita. Karena orang-orang yang sudah terpengaruh dengan wanita, yang sudah terpengaruh dengan orang yang namanya gonta-ganti pasangan, maka akibatnya ini biasanya lama-lama kantongnya habis, terpengaruh. Jangan sampai begitu. Maka jangan kau dekati, kata Allah. Mendekati saja tak boleh, apalagi melakukannya. Yang mendekati, alah
cuman sebentar doang nggak apa-apa. Ya, ada orang misalnya lewat kita, hati-hati ibu-ibu ini, ibu-ibu PKK, jangan mau dibonceng sama laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Itu bagian daripada takrobuz zina, mendekati zina. Tai ustaz olat nai bonceng do, tai jolo-jolo bonceng betul. Dung sidung dibonceng, mela mai bon nai biasa na tinggal ceng gitu kan. Ceng, pala dung ceng na doi masuk mai. Kan sekolah besok ini deh, ceng ya masuk betul. Hanya dah. Tai nama bonceng do ni itu. Lama kelamaan mela bon nai tinggal ceng nai. Akhirnya matu ceng ibarat sampai matu ceng matu ceng sudah. Makanya ibu-ibu hati-hati. Maka Allah mengatakan la taqrabuz zina, mendekati saja tidak boleh. Saya dulu waktu saya berulang dari pintu langit ke Sidimpuan ke pasar, seringan nih pokenjur kalau PT motor atau simpang kan lewat tahu markareta lewat dot najolawang gini ya no ni kutong lalu tumi pintu langit dulu rumah yang kubakas sombong nalala ho ni itu enggak mulai menek no tanda opera ho membencengaunya. Dulu saya kecil kau kenal, sekarang saya sudah besar. Dulu saya belum kenal wanita, sekarang saya sudah kenal wanita. Jadi jangan samakan saya dulu dengan sekarang. Kenapa? Kalaupun kau tak punya niat apa-apa, saya pun tak punya niat apa-apa, paling tidak perbuatan kita akan menimbulkan fitnah. Kan sering itu orang tak tahu dia alamatnya. Saya pernah itu ceramah ke Angkola Barat, peringatan Isra Mi'raj malam itu datang ke BKMT, Ustadz naik apa katanya, naik mobil bu, aku bilang boleh numpang jamaah katanya, berapa saya bilang, 1 orang katanya, cewek apa cowok, no saya bilang, karena 1, tapi kalau 4 saya bawa juga, namanya tengah malam kan, kalau misalnya 4 orang saya bawa, ini 1, wih apa lagi ada nung tobang do, marumur 40 ndak, kenapa? Mendekati saja tidak boleh. Kenapa? Kalau kita sudah anggap enteng terhadap PDKT, lama-lama cinta mati. Maka jangan anggap enteng terhadap PDKT. Baru tong ibana domi motor ini ruamu, lungun na sulung, pasang busi AC, robusel lagu ni Miriam Berlina, asona lahir. Buset to. Dia mention ni ba? Siang malam hanya satu yang kupanjatkan. Malingnya tong ni ruamu tong isi. Tetapi ya, kan gawat nih, Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Maling hitung ni orang itu. Dibayar hamil 2 mison terus itu. Bro masih setan. Si setan ini kan bisikunya Ustaz, tua-tua keladi walaupun tua itu katanya kan gitu. Udah, datang lagi dibisik lagi perempuannya. Walaupun itu Ustaz coba aja deh. Kan gitu. Akhirnya saya tolak. Mau dibilang sombong, silahkan. Tapi saya berusaha daripada kita terjerat oleh maksiat, lebih baik mendekatinya pun jangan mendekat. Anggoi menganggap enteng tu siho namanya. Makanya depan Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau berzina nania. Janganlah engkau mendekati saja tidak boleh. Mendekati saja tidak boleh. Mendekati tidak boleh. Kalian tahu itu ibu-ibu, ayahnya Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i itu luar biasa loh. Bagaimana luar biasanya ayahnya Imam Syafi'i? Ketika ia berjalan hendak menuntut ilmu, ketika ia berjalan hendak menuntut ilmu, tiba-tiba dia kelaparan dan kehausan, dan dia mampir di sebuah sungai. Lalu dia melihat sebuah apel yang lewat. Apel yang lewat. Rezeki takkan kemana. Diambil ini pel, dimakan. Bismillahirrahmanirrahim.
anakin apel nama yuk. Ang walap sa ili na jolo ko lumechi alpajok do asal payak jok put. Ima alpajok pidat asal payak jok put. Punamu so punamu raku terus. Itu orang jahiliyah. Rakus. Itu dia. Itu orang jahiliyah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu dia ini memakan buah apelnya, baru dia teringat, apel ni sini baya nau panganon, apel ni sini panganon. Baru sadar dia, lebay, isi lebaya punon nurani itu. Apa yang terjadi? Ketika itu dia menelusuri itu sungai. Kenapa? Mau melihat dari mana itu jatuhnya buah apel. Tujuannya mau minta izin kepada yang punya apel karena ia sudah memakan sebutir apel. Angguita mapiga butir tapangan na sopunata. Mapiga butir tapangan na sopunata. Masa dia bahat tapangan na sohakta, na sumilikta. Kadang-kadang lukut kalay, nang konsepyo ng Ustaz Mas na betingan ceramah ni hindir saja. Biarlah nga, mulai ceramah ya sampai habis. Kau nasa dulalan itu. Tapi ada juga yang berpikir, syukurlah mau dia mengingatkan hati kita. Abo perai babang buat aturan bahat otik doma ot saja. Maksudmu? LP Sukaisi ibarat rantau di ranting cemara. Biasanya tunggu pakso mangaji batang na itu joko dia ngon ranting na itu mau cojo menurong. Adong juto ngason. Maka ibu-ibu pasuo meneramu luas pohon apeli. Bidaya kanon menerah kumadahon apelon. On may son kun apel. Kemay si madung si tobang-tobang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Marsapa majuaya ayaw ng punakubun apelon. Oh no, ahli nakina ya pas menjawe tahu wijayaan mayub apeli sada tarbuat tahu madaya tarpanganau nagut mangiduhin madaya so diikhlas kon apeli biarlah ha mabiarau mendarah daging idaging ipamatangku panganon nasodi halal koni panganon nasodi halal koni padahal anggo hukum ni buah-buahan na mayub songoni nanggo harami subhat. Jadi subhat. Tetapi dokon Nabi al halalu bainun wal haramu bainun wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, dan adapun di antara keduanya adalah subhat. Apa itu? Tidak haram, tidak halal, tetapi subhat itu lebih dekat dengan yang haram. Kan itu lebih dekat dengan yang haram. Apa maksudnya? Boleh nggak main-main api? Boleh. Tapi ingat, biasanya orang yang main-main api pasti akan kebakar. Paling tidak sauti. Milukunya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Romani ramuna puna kubun apelon. Amninya. Wikhlas kon madiho apel kita ya dong syaratna. Masyaratna ayam. Syaratna butuh kon na mangkarejo maoy ko bunon mangalata payas kon salihono kaya 3 taon na 3 taon ni mangan mo mayanay tanggung inda maragaji Allah 3 taon inda maragaji mangan may tanggung pikirin na porang minalabayon minsare lo apelo pangan 3 tahun sohala no pangani ang wita gari biya manita puna-puna apeli yo apel mo marjomak jadi mula nita gari gara-gara na sana dito kan sana apel lo haram mangusunin itu haram ya kira selalu kau dipertanggung jawab pala 3 tahun mah tapi ayahnya Imam Syafi'i bilang apa daripada ini haram baik saya kerja 3 tahun 3 tahun yang karejo 3 tahun karejo palaman nung 3 tahun diligay manjuk na punakun pero assalamualaikum ya waalaikumsalam warahmatullah ayah matulu tahun na karejo na gaji wala binamangan may lehe on kaya matulu tahun
maikhlas doaya apel na upangan ini itu. Nda podo di bayun orang. Nda podo. Ala tergimbal podo orang ni. Hah? Tergimbal. Nda podo. Anu daya syarat kedua sekaligus menjadi syarat terakhir. Maya syarat ni. Ado ngisi boruku hibul songon batal buli. Hibul songon batal buli. Yaitu baru main musuh ni. Membuat baru mau syukur amang baru amang baru arah wih dah songon rumah. Tayo ulang koyak rani mana hibul lo baru main ni songon batal guling itu orang. Dia kori nangi. Bayar put ko matung orang tu, kot ke tu pesta ni orang tu makon baru berparok baru main bete. Anggo ni raku nak pingsan. Sila kot ko ayah hibul songon batal guling. Namar mata, namar ribu, namar baba, namar tangan, namar pat, namar pinggol. Hibul. Daripada diharamkan dia wapel nasadai. Tai padiar mah. Padiar mah. Baik, saya akan menikahinya. Saya akan menikahinya. Padiar mah. Jadi, makanya anggo sunnah na sebenarnya mula akad nikah nang kon pehadir mempelai dabur nang ngomoi maksudna ikamari cukup anak borui bayi pisil walinai sah deh sah ada kan saya nikahkan saya terima ini tuh sah itu dia makanya tolong nikahkan ya saya nikahkan putri saya tap sah masa to pala nung sah to boh senari dah baberi kudu mau itu ada tulangnya itu salah senari kemana lagi ada burumi bagasan-bagasi kamari ini tuh kemana orang wayo tu kamari tu ini ya assalamualaikum itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh astagfirullah ini doa asimar istighfar ya hidup pun tulang ni nak kinang gomar baba asyik menjawab min bagasan berarti salah kamar orangnya kehe salah kamar. Itu namar baba di tulangnya. Oh tulang. Hari. Idong kon-konang gomar baba burumi pala roau. Assalamualaikum niku ana merdu panjawabna. Saru-saru sonari songon elpi sukesi rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasohoni naman orang itu. Ada udah pernah ada boru ibagasi selain borumi tulang. Indah be inaya atung biada mangko songoni kemani keli wala tuki sekali nai tok assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh majubuk anak boru injang polomani marselayar na botar hidung na mancung bibir narara tanpa listip hamukan suara dan listipide Anggona isi listip rata. Kaya tahu ya? Iman tuh ngelamu tuh. Bibirnya merah tanpa listip, hidungnya mancung, pipinya manis, adong sotik losung ada warna. Losung pipina, mikim manis, suaranya lembut, juguk di ginjang polomani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka yang orang tong astagfirullahaladzim itu orang betul ini enak pun ada guys merlodongnya busai oh tulang nih nah salah kamar doang ni raku biar nggak hidup kau tulang baru ditulangi hibul songon batal guling dainak ini uligi ibagasan kamari na songon bidadari do nito imada boruki asyik kau tulang indah marmata asinda marmata maksud kuna marmata boruki nasungana do boruki mangida maksiat luar biasa kan namar baba nau ngada bandokon nasuturi namar tangan nau ngada membuat nasukunania namar pat nau ngada mangalapka kudalan maksiat ang sipon lima malam minggu dan malam Kamis mabiyari ba? Au karakkarang bakit masimbolis ko karakkarang? Olo,
Olah mabi ribet tu. Biaran do iba tuala iba tualai daripada lain tu iba. Buat di dua lain iba. Ha? Malam Kamis, malam Minggu. Na alung bibe. Na bahatan ni markehian. Na ngada pat ni boruki bermaksiat. Asna marigung. Na ngada manganggo. Na sopade. Ang jamat sonari dia bedongi. Pala yobania gandaknya marmayam ni romun. Olah ni dia me. Saya tidak yakin kalau mereka tidak bermaksiat. Pada Nabi kemarin ini, lo begitu saja kok marah, otak-otak. Cuma karena diriku, otak-otak. Tidak mau kau cium, otak-otak. Kan makawat di pala Sony, makawat. Nah Sony tulang. Allah, ima istrimi, maka dia pun bersujud syukur, alhamdulillah. Berapa ni orang bidadari bolak musik ngapel na ada musik bagas na bolu si sarasada harani apel na sadai jadi isia kubun apeli harani apel na sadai jadi isia kubun apeli nahum kubun apeli bagas ina puna apeli boli na puna apeli PCSB harani ade harani ias niat-niat nai ngerti nyete harani ias niat-niat nai. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikahlah mereka, maka lahirlah anak pertama mereka, itulah yang bernama Imam Syafi'i. Wajar matong ayana songonima, wajar Imam Syafi'i 4 tahun hafal Al-Quran. Artinya menjaga mata, menjaga hati, menjaga yang ada di antara dua kaki. Karena orang-orang jahiliyah itulah yang tidak bisa mereka jaga. Gimana solusi jaganya lain? Mata tak bisa dijaga, hati tak bisa dijaga, kemaluan tak bisa dijaga, akhirnya hilang kehormatannya. Maka Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Orang-orang jahiliyah itu kebiasaannya mendekati zina. Bayangkan, ada boru 10 anak lain. Bayangkan lewat uma-uma na hamil 8 bulan jong-jong halang jahiliyah meninggalai kita martarunya lain ima jahiliyah nih biar na honok belahir nai mau idai para bodang libu tuanya nak boruan pola alak lain udah itu 2 juta pola ada boru ya 2 juta ini pada itahun kalai itulah orang-orang jahiliyah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maka sesungguhnya telah diutus seorang rasul daripada diri kamu. Artinya rasul itu juga adalah manusia, tetapi basharun walakal basar, manusia tapi jangan kau samakan dengan manusia yang lainnya. Jadi Rasulullah itu manusia. Apa yang membuktikan Muhammad itu adalah manusia? Dia makan, kita juga makan, tapi jangan samakan makanmu dengan makan Nabi. Kita tidur, Muhammad juga tidur, tapi jangan samakan tidurmu dengan tidur Nabi. Karena dia basyarun walakal basar, dia manusia, tapi jangan kau samakan dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu Muhammad itu menjadi uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Kenapa? Muhammad itu apa yang dia ucapkan adalah sumber dari hatinya. Muhammad itu apa yang dia perintahkan telah terlebih dahulu ia melakukannya. Maka inukonia harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Muhammad itu diutus untuk memberikan keselamatan untuk kita, mengangkat derajat harkat martabat wanita, sehingga wanita menjadi terhormat, wanita menjadi terpandang. Bahkan Nabi sempat mengatakan ibumu, baru ayahmu, 3:1. Tapi ada juga ayah-ayah yang nanya sama anaknya, kepada siapa kau berbuat baik? Ibu, terus ibu.
1 banding berapa? 1/3 ya. Oh berarti itu kalau tolu mak muni mesti tola ya yang itu. Harus mesti semua ni. Harus 1/3 itu. Ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang-orang jahiliyah inilah yang harus kita pikirkan. Supaya kita jangan sampai terjerat, jangan sampai tertipu dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Biarlah ibu-ibu jangan mencari kepuasan di dunia ini. Isi-isi menjalani kepuasan di injang dunia. Di dunia indah tempat menjalani kepuasan. Kenapa? Karena di dunia ini kita tidak pernah dan tidak akan mendapatkan kepuasan. Sama semua dia deh. Ada yang pengen 5 juta, dia 10 juta nih. Ada yang pengen 10, dia 20 nih. Makanya yang ada orang bahagia adalah orang yang bersyukur. Syukuri nikmat neleheni Allah. Syukuri hidayah neleheni Allah. Syukuri rahmat neleheni Allah. Ondo halak nomor bahagia. Makanya orang-orang jahiliyah itu, yang bodoh itu bukan akalnya, tapi yang bodoh itu adalah akhlaknya. Yang bodoh itu adalah moralnya. Yang bodoh itu adalah etikanya, di mana mereka berbuat semaunya sesuai dengan panggilan hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Yang penting mereka senang, tidak memikirkan apa yang terjadi setelah itu. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran orang-orang jahiliyah. Makanya kita disuruh untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya secara umum, yang pertama agar kita kembali mengenang tradisi orang-orang jahiliyah, supaya kita bisa membandingkan dengan tradisi orang-orang zaman sekarang, dan kita bisa menimbang apakah kita ikut kategori jahiliyah modern atau tidak. Yang kedua, tentunya untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Seseorang yang mencintai dan orang yang dicintai tentunya pasti akan saling mengenang dan akan saling mengingat. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, "Wahai sahabatku, nanti setelah aku tiada, tahukah kalian siapa yang paling aku rindukan?" Itu kata Nabi. Lalu kata sahabat, "Tentu yang kau rindukan adalah istri-istrimu, wahai Rasul." Bukan. "Tentu anak-anakmu, wahai Rasul." Bukan. "Tentu keluargamu, wahai Rasul." Bukan. "Tetapi yang paling aku rindu adalah umatku setelah aku." Siapa itu umatku setelah aku? Orang yang tidak mengenalku, orang yang tidak pernah melihat wajahku, orang yang tidak pernah bersua dan berjabat tangan denganku, tapi mereka berkumpul, tapi mereka duduk bersama untuk mengenang kisahku, duduk bersama untuk bersolawat kepadaku, duduk bersama untuk mengkaji tentang diriku, sehingga menjadikan Muhammad itu menjadi contoh dan idolanya. Inilah yang paling dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih, serta kepada Allah kita mohon ampun. Sebelum doa, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.